yang sebenarnya ada satu cerita yang saya nggak mau cerita, yang menggembosi itu sebenarnya ya kelompok-kelompok ini. Dokter Tifa tidak terima. Hanya Dokter Tifa, Pak Al-Katiri mewakili saya di situ. Apa yang dikatakan di dalam rapat? Bu Tifa milih Pak Al-Katiri apa kami? Nah, akhirnya Dokter Tifa bilang, saya mau sholat istikharah dulu. 3 hari saya butuh, tapi saya nggak mau aktif dulu di WA group. Jadi saya ini hasil istikharah. Hasil istikharahnya Bu Dokter Tifa, tanyakan kalau nggak percaya. Akhirnya Bu Tifa membentuk tim sendiri. Mas Ahmad Syaifuddin gimana tuh? Ya karena dia itu kan penonton, bukan pemain. Kami itu yang di dalam. Kami itu yang di dalam. Kami itu pemain sepak bola itu kami yang di lapangan. Kami yang paham. Ibaratnya. Kami yang tahu. Penonton jangan ikut-ikutan gitu? Ya, BAP ada di tangan kami. Ya. Dan kami menganggap pasal-pasal yang dikenakan memang tidak pas. Masa kami biarkan? Iya. Iya kan? Iya. Kami lebih tahu. Penonton ini kadang-kadang sok tahu dibandingkan pemain. Contohnya kurang apa kalau sepak bola? Selevel Messi dan Ronaldo aja dibilang bodoh. Bodoh kamu bayangkan. Karena dia tendang penalti aja nggak gol. Nggak bisa lah. Itulah masalahnya. Berarti tidak ada satu hal lagi. Mereka 2 orang ini, Roy dan siapa? Tifa ini bukan pelapor. Dia tidak pernah melaporkan Jokowi. Bahkan yang benar-benar pelapor yang harus dimasalahkan yang sampai sekarang masih gantung di Mabes Polri itu malah pelapor-pelapor yang di naungan mereka, di bawah mereka. Contohnya si Rustam, Rizal Fadila, terus ada Medi dan sebagainya. Loh, itu sebenarnya kalau ini senjata, betul-betul senjata otomatis ini kalau mau dipakai. Kalau perkara kami ini kalau untuk dihubungkan dengan itu, ya kan, itu senapan angin gitu loh. Satu masalahnya bukan masalah ijazah yang dibahas, pasal-pasalnya tidak kena, ya kan. Ini saya sebagai lawyer, ya kan saya kena kode etik kalau saya tidak menyelamatkan saya punya lawyer. Itu dia, iya. Iya dong. Iya. Untuk kan advokat. Tujuan lawyer kan untuk menyelamatkan kliennya gitu. Iya. Bukan malah menjerumuskan gitu. Dan sekarang begini, maaf ya, seandainya ada pembunuh ditembak polisi, dia sakit masuk rumah sakit, ya kode etiknya dokter harus menyembuhkan orang itu, bukan karena pembunuh dia harus dibunuh. Nggak begitu dong. Kita ini mempunyai kode etik profesi gitu loh. Pertanyaan saya, kok kenapa nyuruh dorong-dorong orang? Dia sendiri ngelapor kenapa? Kenapa dia nggak mau ngelapor? Yes. Kalau saya ini kegalauan karena Roy Suryo tidak gunakan lagi, udah dicabut itu loh. Sehingga ya biasalah orang-orang itu sudah akhirnya akalnya tidak kalah lah dengan perasaannya gitu kayak. Oke. Ya kan? Ya kenapa dia nggak ngelaporkan kalau memang ini perjuangan? Kenapa dia mendependkan ke apalagi klien saya Tifa? Padahal Tifa, iya kan? Laporkan. Nah, kalau minta bantuan kita bantu. Kita punya bukti-bukti, gunakan. Yes. Ya kan? Setuju. Ya nggak ribut nyuruh orang maju, dirinya nggak maju. Bahkan yang seharusnya maju adalah kelompoknya mereka yang memang sudah masih gantung di sana. Itu lapor langsung loh masalah ijazah palsu Jokowi loh. Kenapa nggak dipertajam? Masih gantung. Irwasum bahkan terakhir menyatakan bahwa ini masih masih ditanyakan ke Bareskrim. Karena pada waktu ada pelanggaran Perkap. Ada pelanggaran undang-undang PSK, perlindungan saksi dan korban. Kami sudah ingatkan ke mereka ini, majulah dengan ini karena ini langsung masalah ijazah palsu. Kalau mereka kan tidak. Bukan pelapor. Mereka dilaporkan karena penelitian mereka. Bahkan kami lihat kan di dakwaan itu nggak banyak bicara soal. Nanti kita akan diarahkan jadi seperti Bambang Tri dan Gus Nur disidangkan, tapi mereka bahkan yang saya tahu 3 pelapor ini yang melaporkan kebencian, melakukan ujaran, itulah yang dikatakan pelapor di dalam DAP itu. Jokowi sini bersaksi. Terlalu runyam ya. Terus kalau dakwaan itu masuk ke sana ke hakim, ya hakim kan berdasarkan dakwaan itu. Jaksa. Tidak berdasarkan logika berpikir. Kami Tifa mau buktikan apa? Contohnya, Tifa nggak tahu gambar-gambar itu. Yang tahu kan respon nama Roy. Yes. Iya kan?
Ya kalau dia itu memang meneliti soal itu, masuk akal lah. Ya. Kalau ada ditunjukkan aja, tunjukkan seperti apa, kan begitu. Oke, Iya. Mas Al-Katiri mungkin waktu juga nih. Semangat. Waktu juga Ini ini. seru banget. Tapi aku mau Masih banyak banget pertanyaan. Masih banyak juga. Boleh, dari silakan. si Nagak nih, saya kawannya Mas Malu Roy. bertanya, Berani ikut dong, tetap saya di dakwa, jalan. katanya. Banyak banget ya, tapi mohon maaf Kak Ini Hendar, banyak banget. nggak semua yang bisa kita bacakan, tapi waktu Tadi udah juga beberapa yang kita tanyain. Udah selesai. Udah. Tapi saya mau terakhir closing Oh, statement. seru banget nih. Oke. Terakhir closing statement, apalagi yang bakal dilakukan oleh Dr. Tifa untuk memperjuangkan soal kasus ijazah Jokowi ini? Ya, jadi begini, prinsipnya kami sudah berangkat, ya kan, buktinya kalau Dokter Tifa ini ada bermain, contohnya yang dianggap orang itu. Selama ini ditawari restorasi justice nggak mau. Kalau emang kita bermain ya terima aja restoran, barangkali ada bonusnya di situ, ya kan? Ya kan? Iya. Tidak, Barangkali ya kan? ada bonus. Dari awal tidak diterima, di lobi-lobi tidak diterima. Kenapa orang yang semangat berjuang, yang benar-benar, bahkan dia ditanya apakah Anda mau restorasi? Tidak. Apakah mau minta maaf? Tidak, saya mau melawan. Kok itu malah di-downgrade oleh teman-teman, seolah-olah dia itu bukan pejuang. Bahkan yang sebenarnya ada satu cerita yang saya nggak mau cerita, yang menggembosi itu sebenarnya ya kelompok-kelompok ini. Tadi kan saya bersama kelompok mereka, kan saya dikeluarkan oleh mereka. Oh, abang Nah itu kalau saya boleh terbuka. Gara-gara saya bicara di ILC. Dikeluar. Karena saya bicara di ILC, tiba-tiba saya dikeluarin. Padahal saya di Bicara, ILC itu menggantikan siapa? Dokter Tifa. Dr. Tifa, ya. Katanya etik apa? Wong kita itu sesama lawyer, dia koordinator, bukan direktur, bukan kepala, bukan ketua. Dengan enaknya temannya disingkirkan begitu aja. Dokter Tifa tidak terima. Hanya Dokter Tifa, Pak Al-Katiri mewakili saya di situ. Bahkan di ILC waktu itu banyak yang bilang positif. Kecuali kalau negatif ya di ILC. Dokter Tifa tidak terima. Dia katakan bahwa Pak Al-Katiri, iya kan? Dibilang Pak Al-Katiri itu membantu saya. Apa yang dikatakan di dalam rapat? Bu Tifa milih Pak Al-Katiri apa kami? Bayangkan. Sampai ditantang gitu waktu itu. Kalau saya tarik sejarah ya. Terus Lah, hasilnya? pertanyaan saya, nah akhirnya Dokter Tifa bilang saya mau sholat istikharah dulu. 3 hari saya butuh, tapi saya nggak mau aktif dulu di WA group. Dia dikeluarin dari WA group. Nah, akhirnya dia terakhir saya pilih Pak Al-Katiri karena dalam istikharahnya itu nampaknya Allah Subhanahu Wa Taala itu menyondongkan ke saya menurut dia ya, menurut dia. Oke. Jadi saya ini hasil istikharah. Hasil istikharahnya Bu Tifa, tanyakan kalau nggak percaya. Akhirnya Bu Tifa membentuk tim sendiri. Siap. Nah, pertanyaan saya siapa yang berawal? Orang-orangnya gini, orang yang berjuang serius, yang ini yang mau fight dikeluarin. Ya kan? Siapa yang gembosin? Siap. Kalau dikatakan tanda kutip yang ya berkhianat atau apa, ya lihat aja sendiri. Ada sejarah ini. Yes. Gitu loh. Oke, sebenarnya ini mengejutkan. Tapi nanti kita konfirmasi lagi nih soal ini. Ini masih banyak pertanyaan, tapi waktu juga yang Ya saya minta maaf karena saya habis podcast di tempat lain dan aman. jauh banget. Jauh banget. Siap. Terima kasih Aman, Pak Katiri buat hadir di Daily Buzz Terima kasih Pak Okezone. Katiri dan Okezoners, terima kasih sudah menyimak dan menemani kita dari jam 4 sore tadi. Saksikan terus Okezone Daily Buzz dari hari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Gue Fitri. Gua Hafid. Pak Katiri, sampai jumpa. Pamit. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.